Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulian Dirautami dengan NPM D1D0230011 dari jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas OSS RBA dalam Pelayanan Perizinan UMKM di DPM PTSP Kota Bengkulu. Bapak dosen yang saya hormati, latar belakang penelitian ini berangkat dari perubahan besar dalam sistem pelayanan publik setelah pandemi COVID-19. Pemerintah mendorong transformasi digital agar pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien sesuai prinsip good governance. Salah satu bentuk nyatanya adalah penerapan sistem OSS RBA melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021, di mana perizinan usaha dilakukan secara online dan disesuaikan berdasarkan tingkat resiko usaha. Di sisi lain, UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah di Kota Bengkulu jumlahnya mencapai lebih dari 44.000 unit. Namun, muncul kesenjangan di lapangan karena baru sekitar 40% UMKM yang memiliki NIB. Padahal sistem ini dirancang agar perizinan lebih mudah diakses. Fakta tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan belum sepenuhnya efektif. Banyak pelaku UMKM masih mengalami keterbatasan literasi digital dan kesulitan menggunakan sistem OSS RBA. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas OSS RBA dalam pelayanan perizinan UMKM di DPM PTSP Kota Bengkulu. Setelah melihat adanya masalah kesenjangan digital tadi, maka dalam proposal ini saya merumuskan dua pertanyaan utama. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana sebenarnya implementasi atau pelaksanaan OSS RBA ini dalam melayani perizinan UMKM di DPM PTSP Kota Bengkulu. Di sini saya ingin melihat langsung bagaimana prosesnya di lapangan, apakah sudah berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan aturan yang ada. Lalu rumusan masalah yang kedua adalah apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan OSS RBA tersebut. Saya ingin memetakan apa saja yang membuat pelayanan ini terbantu dan apa saja yang menjadi batu sandungan bagi dinas maupun bagi masyarakat. Berangkat dari dua masalah tersebut, maka tujuan utama dari penelitian saya ini adalah untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan menilai seberapa efektif penggunaan OSS RBA dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan bagi pelaku UMKM di Kota Bengkulu. Apa saja manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini? Secara akademis atau teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu administrasi publik, khususnya menjadi tambahan bahan bacaan atau kajian tentang bagaimana efektivitas pelayanan publik ketika sudah berubah bentuk menjadi digital. Sedangkan secara praktis di lapangan, pertama bagi pemerintah daerah Kota Bengkulu, khususnya DPM PTSP. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dan evaluasi yang jujur mengenai kualitas pelayanan mereka selama ini. Kedua, bagi pelaku UMKM. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau panduan bagi mereka untuk lebih memahami pentingnya izin usaha dan bagaimana cara kerja sistem digital seperti OSS RBA ini. Dan yang ketiga, bagi peneliti lain. Penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan atau perbandingan bagi teman-teman mahasiswa lainnya yang tertarik untuk meneliti tema sejenis, yaitu tentang digitalisasi birokrasi. Sekarang masuk ke bagian landasan teori. Untuk membedah masalah di lapangan, saya menggunakan 3 teori. Yang pertama adalah Grand Theory, yaitu Good Governance. Teori ini saya gunakan sebagai payung utama untuk melihat apakah pelayanan di DPM PTSP sudah berjalan dengan jujur dan bersih. Di sini saya mengambil 5 indikator penting menurut Sedar Mayanti. Yang pertama yaitu transparansi, kedua akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, yang terakhir responsivitas. Yang kedua, saya menggunakan teori pelayanan publik. Sederhananya, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa barang, jasa, maupun surat izin administratif, yang dalam hal ini termasuk nomor induk berusaha. Asas utama yang saya lihat di sini adalah kepastian hukumnya, keterbukaannya, ketepatan waktunya, dan kemudahan aksesnya bagi masyarakat.
Yang ketiga ada teori e-government. Ini adalah aturan tentang modernisasi pemerintah menggunakan teknologi internet, seperti yang tercantum pada Perpres nomor 95 tahun 2018. Turunan langsung dari e-government ini di bidang perizinan usaha, inilah yang dinamakan sistem OSS RBA, terdapat pada PP nomor 5 tahun 2021. Selanjutnya tentang konsep utama dari OSS RBA itu sendiri. Jadi, menurut PP nomor 5 tahun 2021, OSS RBA ini adalah sistem perizinan baru yang dibuat pemerintah berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usahanya. Kalau dulu, semua jenis usaha harus mengurus banyak surat izin yang rumit dan sama rata, tapi sekarang sistem membaginya menjadi 3 tingkatan risiko. Yang pertama, risiko rendah. Contohnya seperti mayoritas UMKM di Kota Bengkulu. Mereka tidak perlu mengurus banyak berkas, cukup memiliki NIB saja lalu usaha mereka sudah dianggap sah. Yang kedua yaitu resiko menengah, untuk usaha yang dampaknya sedikit lebih besar. Mereka butuh NIB ditambah sertifikat standar yang berisi standar usaha yang ditentukan. Yang ketiga yaitu resiko tinggi. Ini biasanya untuk usaha skala besar yang punya dampak lingkungan atau kesehatan yang tinggi. Mereka wajib punya NIB, surat izin resmi, dan harus lolos verifikasi atau survei lapangan dari instansi terkait sebelum bisa beroperasi. Untuk mengukur apakah pelayanan OSS RBA di DPM PTSP ini sudah efektif atau belum, saya menggunakan 3 ukuran atau indikator dari Kampabel. Pertama, ketepatan waktu. Saya ingin melihat apakah mengurus izin lewat sistem online ini benar cepat dan instan. Kedua, ketepatan sasaran. Saya ingin memastikan apakah sistem ini benar-benar bisa dipakai dan membantu pedagang kecil. Dan yang ketiga, kepuasan pengguna. Di sini saya akan melihat respons langsung dari pelaku UMKM, apakah mereka merasa terbantu atau malah makin bingung dan pusing karena tidak bisa pakai aplikasinya. Melalui 3 ukuran inilah nanti saya bisa menyimpulkan apakah sistem baru ini sudah berjalan efektif atau belum di Kota Bengkulu. Di sini ada 5 penelitian sebelumnya, mulai dari Muhammad Reza yang fokus pada pengembangan UMKM, lalu Nadil yang meneliti efektivitas OSS RBA tapi menggunakan ukuran yang berbeda, ada juga Putri Namiroh yang melihat dari aspek tata ruang, Yanti yang membahas soal pelanggaran waktu atau SOP, dan Lestari yang meneliti sistem OSS secara umum untuk semua jenis usaha. Lalu apa yang membedakan penelitian saya dengan penelitian di atas? Ada 3 pembeda utama dalam penelitian saya. Pertama, pembeda sistem. Saya fokus pada aturan terbaru, yaitu OSS RBA berbasis resiko, bukan sistem OSS versi lama yang belum pakai zonasi resiko. Kedua, urgensi lokasi. Penelitian ini mengambil tempat khusus di Kota Bengkulu untuk membedah masalah nyata, yaitu ketimpangan di mana dari 44.000 lebih UMKM, baru sekitar 40% saja yang punya NIB. Ketiga, alat analisis. Saya mengombinasikan 2 teori sekaligus, yaitu ukuran efektivitas pelayanan dari Kampabel untuk melihat proses di lapangan, digabung dengan asas good governance dari Sedar Mayanti untuk melihat kualitas tata kelola instansinya. Jadi, penelitian saya tidak akan tumpang tindih karena punya fokus sistem, lokasi masalah, dan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Alur berpikir atau kerangka pemikiran dari penelitian saya dimulai dari bagian paling atas, yaitu teori besar mengenai good governance dan pelayanan publik. Sederhananya, ini adalah aturan main bagaimana pemerintah seharusnya melayani masyarakat dengan baik. Lalu turun ke bawah, pelayanan yang dulunya sifatnya manual, sekarang berubah menjadi digitalisasi pelayanan publik. Salah satu bentuk nyatanya adalah diterapkannya sistem OSS RBA untuk melayani perizinan UMKM. Nah, untuk mengetahui apakah sistem ini sudah berhasil atau belum di DPM PTSP Kota Bengkulu, saya menelitinya menggunakan 3 ukuran pertama, yaitu yang pertama, kemudahan, apakah cara penggunaannya mudah. Kedua, kecepatan, apakah izinnya cepat keluar atau tetap lama. Dan yang ketiga, kepastian, apakah ada kejelasan aturan dan biaya bagi masyarakat. Dari proses inilah nanti saya bisa menarik kesimpulan akhir, apakah pelayanan di DPM PTSP Kota Bengkulu ini sudah benar-benar efektif atau belum. Masuk ke bagian metodologi penelitian atau cara saya meneliti. Saya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengumpulkan cerita, penjelasan, dan gambaran nyata secara mendalam. Saya mengambil lokasi di kantor DPM PTSP Kota Bengkulu karena merupakan penyedia layanan perizinan. Penelitian ini difokuskan untuk melihat efektivitas OSS RBA berdasarkan prinsip good governance.
Teknik pengumpulan data yang saya gunakan pada penelitian ini yang pertama yaitu observasi dengan mengamati secara langsung di DMPTSP. Yang kedua wawancara dengan dilakukan kepada pegawai dinas dan pelaku UMKM. Dan yang ketiga dokumentasi dengan mengumpulkan profil dinas, data NIB, foto kegiatan, dan SOP pelayanan. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya yaitu menganalisis data menggunakan model analisis dari Mills dan Huberman. Yang pertama, reduksi data. Di tahap ini akan diambil data yang benar-benar fokus pada masalah perizinan OSS RBA saja. Yang kedua, penyajian data. Tahap ini menyajikan data menjadi kalimat cerita yang runtut dan jelas. Dan yang ketiga, yaitu penarikan kesimpulan. Dengan melakukan verifikasi data, guna menarik kesimpulan akhir untuk menjawab pertanyaan penelitian. Terakhir, bagaimana saya menjamin data penelitian saya ini benar-benar jujur dan tidak asal-asalan? Saya menggunakan teknik triangulasi atau teknik cek silang. Itulah tadi presentasi terkait proposal penelitian saya. Semoga proposal ini bisa membantu peneliti dalam mengkaji bagaimana efektivitas OSS RBA dalam pelayanan perizinan UMKM di DPM PTSP Kota Bengkulu. Saya Yulendira Utami mengucapkan terima kasih dan minta maaf apabila terdapat salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.